Tapi lama-lama kami perhatikan, kami mulai curiga. Ia hanya pura-pura sakit agar bisa di rumah saja, tidak perlu ke sekolah. Hai sahabat Gading Konseling, hari ini saya akan bacakan email yang masuk dari Ibu M. Halo, perkenalkan nama saya M. Saya seorang full-time mom yang memiliki satu orang anak perempuan usia balita. Sejak anak kami lahir, saya hanya fokus urus anak dan rumah tangga. Kami berdua yang mengasuh anak kami tanpa bantuan neni, keluarga, ataupun orang lain. Karena kebetulan saya dan suami sama-sama anak rantau. Keluarga kami rata-rata di luar kota. Pada tahun ajaran baru ini, anak kami mulai masuk sekolah preschool. Tiap mau berangkat ke sekolah, ia bilang tidak mau sekolah. Ia juga bilang sakit perut, aku sakit nggak mau ke sekolah. Kami pikir awalnya dia benar-benar sakit. Tapi lama-lama kami perhatikan, kami mulai curiga. Ia hanya pura-pura sakit agar bisa di rumah saja, tidak perlu ke sekolah. Saya dan papinya sudah membujuknya agar mau sekolah. Selain itu kami selalu bersama-sama mengantar dia ke sekolah dan menemaninya sampai ia masuk kelas. Kami pikir mungkin dia takut sekolah karena semuanya orang asing. Sejak pandemi, memang kami hampir tidak pernah mengajak anak kami kemana-mana karena khawatir tertular COVID. Apa yang harus kami lakukan agar anak perempuan kami mau sekolah lagi dan tidak pura-pura sakit? Halo Ibu M, terima kasih ya sudah mengirimkan email kepada kami. Bagi anak usia preschool sangat wajar apabila mereka merasa cemas, takut, dan kurang nyaman ketika pertama kali bersekolah. Ini menjadi babak baru bagi mereka dan bagi anak-anak lainnya. Saya mengapresiasi karena Bapak dan Ibu telah berusaha bersama-sama mengantar anak ke sekolah dan menemaninya sampai masuk kelas. Anak akan merasa aman dan nyaman apabila ada orang tuanya yang mendampinginya saat ia mengalami kesulitan. Mengapa demikian? Bagi anak-anak, orang tua adalah secure base-nya. Sejak awal kehidupannya, anak hanya mengenal dan berinteraksi dengan papa mamanya sebagai pengasuh. Orang tua menjadi tempat yang paling aman dan bisa ia percaya. Ketika anak mulai bersekolah, ia tiba-tiba harus berkenalan dengan banyak orang asing di kelasnya, misalnya dengan guru-guru dan teman-temannya. Anak pun harus berpisah dengan orang tuanya saat kelas akan dimulai. Anak perempuan Ibu M mengatakan bahwa ia sakit perut. Hal ini sangat mungkin terjadi. Ia mungkin mengalami kecemasan. Ia mungkin tidak berpura-pura. Sakit perut adalah reaksi tubuh ketika menghadapi stresor dari luar. Ini adalah gejala yang timbul karena kecemasan ketika harus berpisah dengan orang tuanya saat ia masuk kelas. Kita pun sebagai orang dewasa bisa merasa stres, takut, cemas, dan tidak nyaman apabila kita masuk ke dalam lingkungan baru yang banyak orang asing. Namun bedanya, kita sebagai orang dewasa bisa tahu cara membawa diri, memiliki kemampuan regulasi emosi, beradaptasi, serta memiliki berbagai pengetahuan lainnya. Bagi anak perempuan, ibu khususnya, ia masih preschool, sehingga ia belum memiliki keterampilan-keterampilan ini. Oleh karena itu, orang tua perlu memvalidasi perasaan-perasaan yang anak alami. Apabila anak merasa cemas, takut, orang tua dapat memeluk dan memberikan ia ketenangan. Orang tua juga dapat mendampingi anak berkenalan satu persatu dengan guru dan teman-temannya. Dalam hal ini, lakukan secara perlahan-lahan. Kita tidak dapat memaksa anak apabila ia merasa tidak nyaman. Orang tua bisa mulai memberikan kata-kata dukungan apabila anak telah mencoba berkenalan dan berteman. Apabila anak sudah bisa beradaptasi, merasa aman dan tenang, orang tua dapat mulai pelan-pelan pamit dari kelasnya. Kamu duduk di sini ya, main dengan ibu guru dan teman-teman. Mami akan tunggu kamu di luar kelas. Lakukan hal ini setiap hari sampai anak mulai terbiasa dan tahu bahwa kelas adalah lingkungan yang aman dan ada orang tua yang mendukung. Ibu M, apabila keluhan sakit perut terus berlanjut dan mengganggu nafsu makan anak, mungkin ibu dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis anak. Sahabat Gading Konseling, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini berguna ya. Jangan lupa di like, di share, dan di komen ya. Follow juga IG dan YouTube Gading Konseling. Nantikan update-update terbaru dari kami. See you di video berikutnya. Bye-bye. Memberi pengharapan.